Dalam dunia yang kian bergejolak, kejutan seringkali datang dari arah yang tak terduga. Kali ini berita mengejutkan datang dari jantung Kaukasus Utara. Pasukan elit church-nya yang dikenal kejam di medan tempur siap membela Indonesia jika Australia nekat mengusik kedaulatan negeri ini. Pasukan yang bernaung di bawah komando Ramzan Kadyrov, tokoh kontroversial namun berpengaruh di lingkaran Kremlin, menyatakan kesiapan membantu militer Indonesia sebagai dan alliance strategis Rusia. Indonesia. Di tengah pusaran konflik geopolitik yang semakin tajam di kawasan Indo-Pasifik, pernyataan ini menjadi pukulan diplomatik yang mengejutkan Australia dan sekutu-sekutunya di Barat. Ketegangan antara Indonesia dan Australia tidak terjadi dalam ruang hampa. Berbagai faktor historis, geopolitik, dan keamanan saling berkelindan. Sejak awal dekade 20-an, hubungan Jakarta dan Canberra seringkali diwarnai ketegangan yang tersembunyi di balik senyum diplomatik. Masalah Papua menjadi epicentrum friksi, terutama setelah munculnya laporan yang mengindikasikan dukungan terselubung intelijen Australia terhadap gerakan separatis Papua Merdeka. Dugaan ini diperkuat dengan penemuan perangkat komunikasi asing dan jaringan logistik yang mencurigakan di wilayah perbatasan Papua Nugini. Dalam beberapa tahun terakhir, Australia juga memperkuat militernya di wilayah utara, terutama di Darwin, dengan dalih menghadapi tantangan regional. Namun, bagi sebagian analis Indonesia, langkah ini mencerminkan niat tersembunyi Canberra untuk memproyeksikan kekuatan ke wilayah timur Indonesia. Keadaan diperparah dengan kehadiran kapal perang Australia di perairan Arafura yang terlalu dekat dengan wilayah yurisdiksi Indonesia. Sebuah langkah provokatif yang dianggap sebagai uji batas kesabaran. Di sisi lain, Indonesia dan Rusia semakin mendekat pasca 2022. Isolasi Rusia dari sistem keuangan Barat akibat invasi ke Ukraina memaksanya mencari mitra strategis baru di Global South, termasuk Indonesia. Hubungan kedua negara berkembang pesat bukan hanya dalam bentuk jual-beli senjata dan kerjasama energi, tetapi juga dalam bidang intelijen dan pertahanan non-konvensional. Dalam konteks inilah kedekatan Indonesia dan Rusia menjadi titik pijak munculnya dukungan dari pasukan Chechnya. Pada awal bulan Mei tahun 2025, pernyataan mengejutkan disampaikan oleh Ramzan Kadyrov melalui kanal media Chechnya. Jika Indonesia sebagai sahabat Rusia dan kawan seperjuangan dalam melawan dominasi Barat mendapat ancaman dari Australia atau negara lain yang mencoba mengintervensi urusan dalam negerinya, maka pasukan Ahmad siap diterjunkan. Kami tidak akan tinggal diam. Pernyataan ini sontak menggemparkan berbagai pihak. Pemerintah Australia menyampaikan nota protes kepada Moskow dan memanggil Duta Besar Rusia di Canberra untuk klarifikasi. Sementara itu, media-media Barat menggambarkan situasi ini sebagai ancaman perluasan perang proksi Rusia ke Asia Tenggara. Di dalam negeri, Indonesia tidak langsung mengomentari secara resmi, namun muncul sinyal-sinyal dari pejabat tinggi pertahanan yang menyambut baik dukungan dari mitra strategis non-Barat. Pasukan Chechnya yang dimaksud bukan tentara reguler Federasi Rusia, namun satuan paramiliter yang telah berpengalaman dalam berbagai operasi militer berdarah seperti di Ukraina, Suriah, dan Dagestan. Keterlibatan mereka dalam sebuah konflik bukan sekadar simbolik. Mereka dikenal brutal, militan, dan sangat loyal terhadap Kremlin. Keputusan Chechnya membuka peluang dukungan militer ke Indonesia tidak dapat dilepaskan dari strategi besar Rusia dalam menggeser pengaruh geopolitik ke kawasan Indo-Pasifik. Setelah kehilangan pengaruh di sebagian besar Eropa Timur dan menghadapi sanksi berat dari negara-negara kelompok 7, Rusia mengarahkan pandangannya ke Global South, dan Indonesia adalah target utama. Dari sisi geopolitik, Indonesia adalah titik simpul vital di Indo-Pasifik. Wilayahnya yang membentang dari Samudera Hindia hingga Pasifik menjadikannya pengontrol alami jalur pelayaran tersibuk dunia. Jika Indonesia diganggu, masisfre amthoros glutpis dat sam, vengency, untier perberingo, then menempatkan pasukan atau asetnya langsung atau melalui negara mitra seperti Chechnya di sekitar wilayah strategis Indonesia. Rusia dapat menyimbangkan dominasi militer Amerika Serikat dan AUKUS di wilayah Pasifik Barat Daya.
Secara ekonomi, kerjasama Rusia-Indonesia mulai merambah sektor-sektor penting seperti pertambangan, energi nuklir, pertahanan, hingga pembangunan infrastruktur pelabuhan dan jalur distribusi strategis. Proyek pelabuhan dan zona industri di Biak yang melibatkan Rusia menjadi perhatian utama. Negara-negara Barat. Ada kekhawatiran bahwa proyek ini bisa menjadi pangkalan logistik militer terselubung yang mengancam eksistensi pangkalan militer Amerika Serikat di Guam dan Darwin. Dukungan darinya, meskipun masih dalam bentuk pernyataan politik, sudah cukup untuk mengubah konstelasi keamanan regional. Bagi Indonesia, hal ini meningkatkan posisi tawar terhadap negara-negara Barat dan membuka ruang manuver diplomatik yang lebih luas. Nesod the cross tekstimje nembetis tinggi, dukungan de kekualitas. Non-konvensional seperti pasukan sisi hanya bisa memicu reaksi keras dari ASEAN yang dikenal mengedepankan prinsip netralitas dan non-intervensi. Secara global, situasi ini menciptakan presiden baru, keterlibatan kekuatan paramiliter dari luar kawasan dalam konflik di Asia Tenggara. Ini menandai perluasan medan kompetisi antara Blok Timur, yakni Rusia, Tiongkok, Iran dan Blok Barat, yaitu Amerika Serikat, Australia, Inggris. Dunia kini menyaksikan Indo-Pasifik sebagai panggung utama konflik baru bukan hanya Eropa atau Timur Tengah. Melihat dinamika yang terus berkembang, beberapa skenario yang mungkin terjadi adalah: pertama, Indonesia menerima dukungan militer terbatas dari Rusia dan China dalam bentuk pelatihan bukan pengerahan langsung. Hal ini untuk menjaga keseimbangan diplomatik dengan ASEAN dan mitra tradisional lainnya. Kedua, Australia memperkuat aliansi AUKUS dan melakukan penempatan kekuatan tambahan di titik-titik strategis seperti Darwin, Timor Leste, dan bahkan Papua Nugini. Ketiga, ASEAN terdorong untuk mengeluarkan kebijakan kolektif terkait kehadiran kekuatan militer asing non-regional di Asia Tenggara. Dan yang terakhir, Rusia memperluas pengaruhnya melalui pendekatan diplomasi militer, seperti mengundang Indonesia ke dalam pertemuan-pertemuan kolektif Eurasia-Asia, seperti Organisasi Kerjasama Shanghai atau SCO. Keterlibatan pasukan CES-nya dalam dinamika pertahanan Indonesia bukan hanya sekadar manuver politik simbolik atau retorika militer semata, melainkan mencerminkan pergeseran besar dalam peta kekuasaan global yang sedang berlangsung di abad ke-21. Di tengah meningkatnya persaingan antara Blok Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan sekutunya dengan Blok Timur yang semakin solid melalui poros Rusia, Tiongkok, dan negara-negara non-Barat lainnya, Indonesia kini menunjukkan transformasi dari sekadar medan tarik-menarik pengaruh menjadi aktor strategis yang mampu menentukan arah dan orientasi kebijakan regional, bahkan global. Aliansi informal ini menandakan bahwa Indonesia mulai membangun arsitektur pertahanan dan diplomasi yang lebih terbuka terhadap kekuatan non-Barat, menolak dikotomi lama antara Timur dan Barat, dan bersiap memainkan peran sebagai penentu keseimbangan kekuatan di kawasan Indo-Pasifik. Sebagai warga negara, kita tidak bisa hanya menjadi penonton. Perlu pemahaman mendalam bahwa keputusan-keputusan geopolitik ini akan mempengaruhi masa depan keamanan, ekonomi, dan kemerdekaan politik Indonesia. Mari bangun kesadaran publik yang tinggi, dorong transparansi dalam kebijakan luar negeri, dan jaga kedaulatan bangsa tanpa menjadi pion dari kekuatan asing manapun. Ini bukan sekedar tentang Papua atau Darwin, tetapi tentang masa depan Indonesia yang merdeka di tengah dunia yang semakin bipolar.